Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mini riset kami tentang COVID-19 menjadi salah satu ancaman kesehatan bahkan kematian. Mini riset ini adalah mini riset dari mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Dan adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Alristi Tardewani, yang kedua ada Karolus Ardi Silalahi, yang ketiga ada Muhammad Aditya Kurniawan, dan yang keempat ada Sumiati. Baiklah, pada bagian pertama saya akan membahas abstrak dari mini riset ini, yaitu Indonesia pada terkena dampak wabah baru yakni virus COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi dikarenakan jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi terus meningkat. Maka Indonesia sangat memerlukan tata cara pengendalian dan pencegahan pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Metode yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan atau literature review. Hasil yang didapat bahwa Indonesia telah banyak menerapkan berbagai kebijakan dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19. Namun, kebijakan tersebut harus didukung juga dengan kesadaran masyarakat serta sistem kesehatan yang baik. Metode yang kami gunakan adalah tulisan ini dianalisis dengan analisis kajian studi kepustakaan atau literature review terkait dengan masalah pandemi COVID-19. Studi kepustakaan merupakan studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Literature review ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dilihat dari sudut pandang kebijakan maupun sistem kesehatan Indonesia. Pendahuluan. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan, Iliana 2020. Pada awalnya, virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut Huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain Cina. Setelah itu terdapat 5 pasien yang dirawat dengan acute respiratory distress syndrome. Sejak akhir Desember 2019 hingga awal Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Munculnya 2019 nCoV telah menarik perhatian global. Pada akhir Januari, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Indonesia adalah negara berkembang dan terdapat keempat di dunia. Dengan demikian, diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang saat ini terkena dampak pandemi virus baru. Bahkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global,
di berbagai negara telah terkena dampak yang sangat hebat dari virus ini. Pandemi COVID-19 ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya, terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada. Yang kedua, status siaga darurat adalah ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Indonesia perlu siaga dan tanggap karena dikarenakan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai pandemi. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan petugas kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung. Yang ketiga, pada 27 Januari 2020, kebijakan yang pertama dilakukan oleh Indonesia Kebijakan pertama adalah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan perjalanan di pusat COVID-19, yaitu Provinsi Hubei. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengevakuasi 238 orang di Indonesia dari Wuhan. Setelah terjadi laporan awal kasus yang terinfeksi, Indonesia mulai menyadari kekejaman situasi itu serta mengeluarkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Terutama menunjuk 100 rumah sakit umum dalam negeri sebagai rumah sakit rujukan. Sedangkan pada 8 Maret 2020, Indonesia meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan menjadi 227 untuk mengatasi jumlah pasien COVID-19 yang meningkat. Akan tetapi, upaya tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 dikarenakan jumlah korban terus meningkat dengan cepat. Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan langkah social distancing bagi masyarakat serta memberikan prinsip protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan atau hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku yang hidup dan sehat. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan kebijakan yang baru-baru ini yang dilakukan karena melihat keadaan Indonesia yang semakin memburuk, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, diantaranya aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum. Namun, kenyataannya masyarakat banyak tidak mematuhi peraturan yang ada. Masyarakat sangat menyepelekan virus ini. Padahal sudah jelas, virus ini virus yang berbahaya dan sangat cepat penyebarannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya sendiri dan banyak informasi hoax yang tentang tidak adanya virus COVID-19 ini, menjadikan masyarakat percaya akan berita sehingga masyarakat tidak menaati protokol kesehatan. Maka dari itu, meskipun pemerintah telah banyak berupaya dalam memutus rantai COVID-19, tetapi harus didukung juga dengan kesadaran yang lebih dari masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai COVID-19. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Carolus. Kesimpulan, pandemi virus COVID-19 sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi.
Dalam hal ini, Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, dalam menghadapi COVID-19 ini, bukan hanya peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan saja yang dapat diandalkan, tetapi juga peran dan kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengindahkan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Demikianlah hasil presentasi mini riset pengantar sosiologi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.